Kisah Sunan Kalijenar atau Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang. Konon seorang ulama Islam bernama Syekh Abdul Jalil datang ke Jawa dan bermukim di Bukit Amparan Jati. Di sana beliau bertemu dengan Syekh Datul Kafi, seorang ulama sepuh yang sudah lama menetap di Bukit Amparan Jati. Ulama sepuh inilah guru dari Pangeran Walangsungsang dan Dewi Rara Santang, putra-putri dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Setelah menetap berdekatan dengan Syekh Datul Kafi, Syekh Abdul Jalil kemudian berpindah ke Carbon Girang. Di sana beliau mendirikan sebuah pesantren dengan nama Grendasawa. Banyak yang tertarik dengan ajaran beliau yang bernuansa spiritual murni, sama sekali berbeda dengan para ulama-ulama lain yang juga mengurusi kenegaraan, sibuk ingin mendirikan kekhalifahan Islam. Di pesantren Grendasawa, para santri tidak menemui nuansa politik seperti itu. Ajaran tasawuf begitu kental, nuansa kedamaian sangat terasa. Kehadiran Syekh Abdul Jalil menyita perhatian Dewan Wali Songo yang berpusat di Ampel Denta atau daerah Surabaya sekarang. Sudah menjadi kesepakatan bersama seyogyanya para ulama yang menetap di Jawa masuk menjadi anggota Dewan Wali. Syekh Abdul Jalil tidak menolak ajakan itu. Beliau bersedia masuk menjadi anggota Dewan Wali Songo. Begitu menjadi anggota Dewan Wali, beliau mendapat julukan Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Lemah artinya tanah, abang artinya merah, Siti tanah, Jenar kuning. Beliau mendapat gelar seperti itu karena beliau tinggal di daerah Jawa bagian barat yang terkenal tanahnya berwarna merah kekuning-kuningan, beda dengan tanah Jawa bagian tengah dan bagian timur. Nama Siti yang artinya tanah lama-lama berubah menjadi Siti. Maka terkenallah beliau dengan sebutan Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Sunan Kalijenar. Beliau bukan keturunan bangsawan. Kebanyakan para ulama yang waktu itu dikenal dengan sebutan wali berasal dari kalangan bangsawan. Sebut saja Sunan Ampel, dia berdarah bangsawan Campa. Sunan Benang lama-lama berubah menjadi Bonang. Sunan Darajat lama-lama berubah menjadi Derajat. Sunan Lamongan ketikanya putra Sunan Ampel berdarah bangsawan Campa dan Tuban. Karena istri Sunan Ampel masih keturunan Kadipaten Tuban, begitu juga Sunan Kalijogo berdarah Tuban, Sunan Giri berdarah Blambangan, dan lain-lain. Syekh Siti Jenar tidak berdarah biru, namun beliau memiliki kecemerlangan melebihi para menak berdarah keraton. Mungkin ini juga yang menjadi salah satu faktor sehingga beliau sama sekali tidak tertarik dengan tetek bengek urusan perpolitikan, selain memang kesadaran beliau yang benar-benar tinggi. Konon Syekh Siti Jenar adalah putra Syekh Datuk Soleh yang bermukim di Malaka. Syekh Datuk Soleh putra dari Syekh Datuk Isa. Syekh Datuk Isa putra Syekh Hadir Hailani.
Syekh Hadir Hailani adalah putra Abdullah Kamanuddin, dan Abdullah Kamanuddin putra Asamad Khan atau Syekh Abdul Malik yang konon tinggal di India sebelah barat yang sekarang wilayah Pakistan. Nah, bisa diketahui kan kebijaksanaan beliau berasal dari mana? Namun status keanggotaan Syekh Siti Jenar di dalam Dewan Wali Songo tidaklah berlangsung lama, sebab begitu melihat para umat Islam yang semula benar-benar murni memperbaiki akhlak, lama-lama terpengaruh gerakan militansi Islam yang mulai digalang oleh Sunan Giri, santri senior Sunan Ampel. Ditambah lagi hal serupa juga tengah dilakukan oleh Pangeran Cakrabuana penguasa Charbon Girang. Kegiatan-kegiatan rohani Islami kini berubah diwarnai dengan latihan-latihan tempur. Fokus utama memperbaiki diri kini berubah menjadi out action, menyalahkan pihak lain. Suasana damai antara penganut Islam, Hindu, dan Buddha lama-lama mulai guncang. Syekh Siti Jenar tidak menyukai hal ini. Di mana-mana aksi sepihak dari umat Islam membuat suasana menjadi panas. Penganut Hindu dan Buddha yang selama ini merasa damai bersanding dengan penganut agama baru ini mulai terusik. Syekh Siti Jenar melayangkan surat protesnya ke Ampel Denta, namun Sunan Ampel meyakinkan semua masih wajar dan tidak berlebihan. Namun bagi Syekh Siti Jenar, apa yang dikatakan Sunan Ampel tidaklah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ada seorang ulama yang menyuarakan hal serupa, dialah Sunan Kalijogo. Bersama Syekh Siti Jenar, Sunan Kalijogo mencoba membendung gerakan-gerakan umat Islam yang kini berubah radikal. Mau tidak mau, diam-diam umat Islam terpecah menjadi dua kubu. Kubu yang militan dan merasa dirinya paling benar karena katanya mengikuti anjuran Al-Quran dan hadis secara kafah dipimpin Sunan Giri. Sunan Giri menyatakan, siapa saja yang menolak pergerakan umat Islam yang tengah gencar-gencarnya saat ini, sama saja menjalankan ajaran bid'ah. Sunan Giri mengklaim golongannya adalah golongan putihan atau kaum putih, dan umat Islam yang tidak sepaham dengan golongannya dituduh sebagai penganut bid'ah atau golongan abangan atau kaum merah. Untuk mengukuhkan pengakuannya, pengikut Sunan Giri bahkan menyebarkan desas-desus bahwa Syekh Siti Jenar adalah seorang penganut ilmu sihir dari India. Jelas diceritakan dalam Babat Tanah Jawa, Syekh Siti Jenar mencuri dengar wejangan agama dari Sunan Bonang yang kala itu tengah mewejang Sunan Kalijogo. Syekh Siti Jenar konon berubah menjadi cacing tanah. Sunan Benang sendiri yang menambal bagian perahu yang sedikit berlobang kala hendak berlayar ke tengah laut untuk sekedar memberikan wejangan rahasia kepada Sunan Kalijogo. Sunan Benang menambalnya dengan segenggam tanah, padahal di dalam tanah yang sudah tergenggam itu ada Syekh Siti Jenar yang berwujud cacing. Sunan Benang tahu, tapi dia diam saja.
Begitu selesai mewejang, barulah Sunan Benang menyuruh cacing itu berubah menjadi manusia. Simbolisasi ini sangat jelas sekali bahwasanya masuknya Syekh Siti Jenar ke Dewan Wali Songo adalah atas prakarsa Sunan Benang, disimbolkan dengan mengambil tanah berisi cacing. Dan Syekh Siti Jenar dianggap hanyalah rakyat jelata yang sama dengan cacing. Perahu melambangkan Dewan Wali. Di bagian Jawa sebelah barat ada kekosongan pimpinan umat Islam. Syekh Datul Kafi sudah sepuh, Pangeran Cakrabuana bukanlah seorang ulama, dia seorang politikus. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati belum datang ke Cirebon. Dia masih di Mesir. Dengan datangnya sang rakyat jelata Syekh Siti Jenar, kekosongan pemimpin agama bisa ditutupi. Tak mengapa walau yang mengisi kekosongan adalah seekor cacing. Cacing ini, rakyat jelata ini berubah menjadi manusia atas anugerah Sunan Benang. Seorang rakyat jelata kini disegani sederajat dengan para bangsawan. Itu karena andil Sunan Benang. Dan sang cacing ini sangat dekat dengan Sunan Kalijogo. Simbolisasi ini jelas-jelas muncul di kemudian hari setelah Syekh Siti Jenar difatwakan sesat oleh Dewan Wali. Ada ungkapan diskriminatif di Jawa, wong yo pancene godhong krokot diunggah no nganti dhuwur yo tetep wae cukule melorot. Namanya juga daun krokot, walaupun diangkat setinggi mungkin, tumbuhnya tetap saja melorot ke bawah. Ungkapan ini biasanya mencerminkan kekesalan seseorang yang telah berjasa mengangkat orang lain dari kesengsaraan, namun kemudian lupa daratan. Dan manakala Syekh Siti Jenar yang dulu bukan apa-apa dan dimasukkan ke Dewan Wali oleh Sunan Bonang sehingga kedudukannya terangkat, namun di kemudian hari berani menentang para wali yang lain. Maka keluarlah ungkapan kekesalan secara simbolik ini. Namanya saja rakyat jelata, bagaimanapun juga tetap saja kelakuannya seperti rakyat jelata, seperti cacing, kurang lebih seperti itu. Padahal tingkat spiritualitas seseorang tidak bisa diukur oleh pangkat dan derajatnya di masyarakat. Para wali lupa karena mereka memang tengah terfokus pada duniawi. Pada kekhalifahan semata, namun tidak demikian dengan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo sangat menghormati Syekh Siti Jenar karena tingkat spiritualitasnya benar-benar tinggi. Kubu Sunan Giri dan kubu Sunan Kalijogo tidak pernah sepaham di mana-mana, dan manakala Sunan Giri memberontak ke Majapahit dan ingin mendirikan kekhalifahan Islam di Jawa, walaupun lantas bisa dihancurkan oleh Majapahit, Syekh Siti Jenar menyampaikan protes keras, bahkan beliau kemudian menyatakan keluar dari Dewan Wali Songo. Pada tahun 1475, Syarif Hidayatullah bersama ibunya Syarifah Mutaim datang dari Mesir ke Cirebon. Syarifah Mutaim adalah nama Muslim Dewi Rara Santang. Dia adalah adik kandung Pangeran Cakrabuana, penguasa Carbon Girang.
Mendengar kedatangan Syarif Hidayatullah, Sunan Giri segera mengirim utusan untuk memintanya bergabung bersama Dewan Wali Songo yang berpusat di Ampel Denta. Syarif Hidayatullah menyetujuinya. Lantas dia dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Dengan adanya Sunan Gunung Jati, kekosongan kepemimpinan Islam di Jawa bagian barat yang semula dijabat Syekh Siti Jenar tertutupi sudah. Maka kini ada dua kekuatan besar di Cirebon, satu Syekh Siti Jenar dan yang kedua Sunan Gunung Jati. Pada awal tahun 1478, Sunan Ampel wafat, pimpinan Dewan Wali Songo berpindah ke tangan Sunan Giri. Hubungan Syekh Siti Jenar dan Sunan Giri yang selama ini terkenal tidak bagus, begitu kepemimpinan Dewan Wali berganti, maka hubungan ini semakin meruncing. Bahkan manakala terdengar bahwa Syekh Siti Jenar mengajarkan ilmu tasawuf tingkat tinggi kepada murid-muridnya, yang sesungguhnya semua wali juga paham akan ilmu tersebut. Oleh Sunan Giri, hal itu dijadikan alasan untuk mencari-cari kesalahan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar dipanggil menghadap ke Giri Kedaton dan kisahnya tercatat dalam pupuh bait-bait tembang Jawa seperti di bawah ini. Sinom pagurone Syekh lemah bang, wejangane tanpa rericik lan wus atinggal sembahyang, rose kewala liniling meleng tanpa aling-aling. Wus dadiya paguron agung misuwur kadibiyane den ira talabul ilmi wus tan pedolan sakgunging aulia. Perguruan Syekh lemah bang, wejangannya tanpa menggunakan perlambang atau simbolisasi dan langsung ke inti sarinya ilmu. Sholat syariat tidak dipentingkan, inti sarinya saja yang dihayati. Sangat gamblang, jelas dan tidak ditutup-tutupi lagi. Sudah menjadi perguruan besar, terkenal kehebatannya, kedalaman ilmu beliau sudah tak ada beda dengan para aulia. Sangsaya kasusreng janma, akeh kang amanjing murid ing praja-praja miyang desa, malah sakehing ulami kayung yun ngayun sami kasoran kang wali wolu. Gung ing paguron ira pan ayuwungaken masjid karya suta kang amrih agama mulya. Semakin terkenal di tengah masyarakat, banyak yang datang menjadi murid berasal dari kota sampai ke pelosok pedesaan, bahkan banyak para ulama terpikat dan masuk menjadi pengikut, kalahlah 8 wali yang lain. Karena kebesaran perguruannya, masjid para wali ditinggalkan, membuat surut pengikut para wali yang katanya membawa agama paling mulia. Santri kathah keh ke bawah mering lemah bang manjing murid yoto sang Syekh Siti Jenar sang soyogung kang andasih dadiya imam pribadi. Mangku sareh bawahipun paguroning ilmu hak kawentar prapting nagari, lajeng karan sang Pangeran Siti Jenar. Banyak para santri yang menjadi pengikut, menjadi murid Syekh lemah bang,
Adapun sang Syekh Siti Jenar semakin banyak yang mencintai. Beliau menjadi imam tunggal, jadi panutan para murid. Perguruannya mengajarkan ilmu hak atau ilmu sejati. Terkenal di seluruh wilayah negara, beliau mendapat sebutan Sang Pangeran Siti Jenar. Satedaking Majalengka kalawan darahing pengging, Keh Prapto Apuruhito mangalap kawruh sejati nenggih Ki Ageng Tingkir kelawan Pangeran Panggung. Puyut ngerang ing betah lawan Ki Ageng Pengging samya tinggil paguron mring Siti Jenar. Seluruh keturunan Majalengka atau Majapahit termasuk keturunan dari Pengging banyak yang terpikat oleh beliau datang menimba ilmu pengetahuan sejati. Seperti Ki Ageng Tingkir, juga Pangeran Panggung, buyut ngerang dari daerah Butuh serta Ki Ageng Pengging menjadi satu paham dengan beliau. Ing lami-lami kawarta meringjeng susuhan kiri, Giya utusan tinimbalan Dutawus Anandang Weling, mangkat ulama kalih datan kawarna ing ngenu. Wus prapta ing lemah bang duta umarik mangarsa, wus apanggih lan Pangeran Siti Jenar. Lama-lama terdengar juga oleh Kanjeng Susuhunan Giri. Beliau segera memanggil utusan. Sang duta sudah mendapatkan pesan yang harus disampaikan. Berangkatlah 2 orang ulama. Tidak diceritakan di perjalanan, sudah sampai di Lemah Bang. Sang duta mendekat di hadapan setelah bertemu langsung dengan Pangeran Siti Jenar. Nandukin ing praptaning tinutengjeng Sunan Giri, lamun mangkya tinimbalan sarenga salampah mami wejeng Sunan Meyarsi. Yen paduka dados guru ambawa Imam Mulya, marma tuan den timbali terang sagung ing prawali sadaya. Menyampaikan maksud kedatangannya diutus jeng Sunan Giri, bahwasanya Pangeran Siti Jenar diharapkan menghadap berangkat bersama kami sebab jeng Sunan Giri telah mendengar bahwasanya Paduka atau Pangeran Siti Jenar telah menjadi guru agung, menjadi imam mulia. Oleh karena itu Tuan dipanggil untuk bermusyawarah menyelesaikan kesalahpahaman dengan para wali semua. Prelu musyawaratan cunduk ing masalah ilmi, sageda nunggil seserepan sampun wonten kang sak serik nadyan mawi ricik. Apralambang pasang semu sageda saling singan, Pangeran Siti Jenar angling ingsun tinimbalan Sunan Giri Gajah. Berembuk untuk menyatukan pemahaman supaya tidak terjadi perpecahan, agar tercapai kesepahaman. Jangan sampai timbul fitnah walaupun ilmu yang diajarkan memakai metode berbeda. Menggunakan kata-kata kiasan dan perlambang, intisarinya jangan sampai berbeda makna. Pangeran Siti Jenar berkata, aku dipanggil Sunan Giri Gajah. Sunan Giri Gajah salah satu nama lain Sunan Giri Kedaton. Ada cerita simbolik mengenai hal ini. Konon Sunan Giri tengah menggendong anaknya yang terus-terusan menangis.
Karena tak juga berhenti, maka Sunan Giri menyabda sebuah batu menjadi gajah. Melihat batu berubah menjadi gajah, anak Sunan Giri diam tangisannya. Namun gajah tersebut kemudian berubah menjadi batu lagi. Simbolisasinya Sunan Giri didesak oleh para ulama-ulama yang lain untuk segera membentuk kekhalifahan Islam. Sunan Giri menurutinya dan diamlah desakan-desakan itu. Walaupun ternyata kebesaran Giri Kedaton yang seumpama besarnya seekor gajah, ternyata hanya sekejap saja. Apa tembunge maring wang aturi duta kekalih inggih maksih Seh Lemah Bang Pangeran Siti Jenar Angling matura Sunan Giri. Seh Lemah Bang yektinipun ing kene ora ana amung pangeran sejati langkung ngungun duta kalih duk miyarsa. Apa panggilan Sunan Giri kepadaku? Kedua duta menjawab, beliau memanggil Seh Lemah Bang. Pangeran Siti Jenar berkata, katakan kepada Sunan Giri. Seh Lemah Bang, sesungguhnya di sini tidak ada. Yang ada pangeran sejati atau Tuhan yang sesungguhnya. Terkejut keheranan kedua duta. Andikane Seh Lemah Bang, wasana matus aris kados pundi karsandika. Teka mekaten kang kalih wangsulan kang sayekti pangeran ngandika arum. Sira iku mung sakderma, aja nganggo mamadoni ingsun iki jatining pangeran mulya. Mendengar kata-kata Seh Lemah Bang lantas berkata, bagaimana maksud Anda sampai bisa berkata demikian? Tolong berikan penjelasan kepada kami. Pangeran Siti Jenar berkata lembut, kalian hanyalah utusan, jangan membantah. Ingsun atau aku ini sesungguhnya pangeran mulya atau Tuhan yang maha mulia. Duta kalih lajeng mesat, lungane tatanpa pamit sapraptaning Giri Gajah merek engjeng Sunan Giri. Duta matur wotsari, duh pukulun jeng sinuhun. Amba sampun dinuta animbali Seh Sidibrit, aturipun sengak datan kanthi nalar. Kedua utusan lantas keluar pergi tanpa berpamitan. Sesampainya di Giri Gajah mendekat kepada Jeng Sunan Giri, utusan menghaturkan hasil tugasnya dari awal sampai akhir. Duh yang sangat kami hormati dan yang menjadi junjungan kami sudah Tuan utus memanggilnya Seh Sidibrit atau Merah. Jawaban beliau memanaskan telinga dan tidak memakai nalar. Bersambung, jangan lupa like, share, dan komentar di bawah.